Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Romadona dari Prodi Satu Teknik Sipil, offering C. Saya di sini sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi di sore hari ini. Pertama, saya akan membacakan peraturan presentasi terlebih dahulu. Peraturannya, nomor 1, peserta yang tidak melakukan presentasi dimohon mematikan mikrofon dan diharapkan untuk menyalakan kamera. Nomor 2, apabila ada pertanyaan mengenai materi presentasi, harus ditanyakan saat sesi pertanyaan sudah dibuka. Nomor 3, jika ingin bertanya, harap menyebutkan nama dan izin bertanya pada room chat. Sebelum itu, saya akan mengabsen terlebih dahulu anggota kelompok ini. Muhammad Saiful Anam, apakah sudah siap? Ya, saya hadir. Ya, sudah siap. Selanjutnya, Muhammad Zaki. Hadir, saya siap. Selanjutnya, Nafiatus Solihah. Iya, siap. Yang keempat, Nailul Maghfirah. Iya, siap. Yang kelima, Namiratus Syarifah. Iya, siap. Yang keenam, Naomi Angelika Tambunan. Iya, siap. Yang ketujuh, Neda Ani Wafia. Siap. Yang kedelapan, Noni Larasati. Iya, siap. Yang kesembilan, saya sendiri, Nova Dwi Romadona. Dan yang ke-10, Novita Awalia. Iya, siap. Oke, selanjutnya silakan kepada Muhammad Saiful Anam untuk memulai presentasinya. Mohon maaf, Anam, suaranya belum muncul. Mohon maaf, untuk Saudara Anam dimohon untuk menyalakan mic-nya terlebih dahulu. Halo. Sudah terdengar? Ini share screen-nya udah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anam dari offering C. Di sini saya akan mempresentasikan material tanah liat. Pertama, tanah liat yaitu material partikel mineral yang berkerangka dasar silikat yang berukuran 4 mikrometer. Sejarah dari tanah liat. Sebagian besar arkeolog berpendapat bahwa tanah liat telah digunakan sebagai bahan keramik kurang lebih selama 15.000 tahun. Dan telah ditemukan banyak pecahan jambangan yang ternyata berasal dari zaman Neolitikum. Yang kedua, yaitu berasal dari koran America Times edisi 1 Desember, di mana di situ mereka menerbitkan berita ilmiah yang menyatakan bahwa Fir'aun menggunakan tanah liat sebagai bahan dasar pembangunan piramida. Para ilmuwan juga menyebutkan bahwa Fir'aun mahir dalam ilmu kimia dan pengolahan tanah. Yang ketiga, pada abad ke-18,
John Smeaton dari Inggris mengembangkan ramuan kuno yang berbahan dasar campuran dari batu kapur dan tanah liat untuk membangun menara suar Edison di pantai Cornwall, Inggris. Karakteristik material. Tanah liat memiliki sifat kimia, yaitu memiliki beberapa komponen oksida kimia, yaitu SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, dan SO3. Dan juga komponen mineral yaitu halosit, albit, anortit, kalsit, tridimit, dan juga kristobalit. Yang kedua, sifat fisika dari tanah liat. Sifat fisika dari tanah liat salah satunya yaitu memiliki berat jenis sebesar 2,30 gram per cm kubik. Yang ketiga, sifat mekanis. Tanah liat terdiri dari dua jenis, yaitu tanah liat primer, yang dimana tanah liat primer memiliki sifat mekanis, yaitu daya susut yang kecil dan tidak plastis. Dan yang kedua, tanah liat sekunder, di mana sifat mekanisnya yaitu daya susutnya besar dan juga bersifat plastis. Persiapan material. Tanah liat merupakan bahan dasar sehingga perlu melakukan treatment khusus untuk menjadikan tanah liat sebagai material siap pakai. Salah satunya yaitu dijadikan sebagai batu bata dan genteng. Tahapan pembuatan batu bata dan genteng yang pertama yaitu menyiapkan tanah liat. Di mana untuk menyiapkan tanah liat itu kita harus mencari tanah liat yang tidak mengandung banyak pasir dan juga membersihkan tanah liat dari kotoran-kotoran yang bercampur. Yang kedua, mencetak, baik menggunakan cetakan konvensional maupun menggunakan cetakan mesin. Yang ketiga, mengeringkan di bawah terik matahari. Yang keempat, membakar menggunakan pawon. Yang kedua yaitu semen. Tahapan pembuatan semen kita bisa lihat melalui grafik tersebut, di mana batu kapur dan juga tanah liat ini digiling sehingga menghasilkan batu kapur dan juga tanah liat yang halus. Kemudian batu kapur dan tanah liat tersebut itu dicampur menggunakan alat yang bernama blender. Kemudian dari blender, campuran tanah liat dan juga batu kapur akan dibawa menuju proses pembakaran, di mana dalam proses ini tanah liat dan juga batu kapur dibakar dengan suhu 1400 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu penggilingan akhir. Di dalam penggilingan akhir ini juga dicampurkan beberapa material seperti bahan baku adiktif seperti pozolan, slag, dan juga penambahan kalsium sulfat. Tahap selanjutnya yaitu pengemasan, di mana pengemasan ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan sistem sak dan juga curah. Pengemasan dalam sistem sak ini didistribusikan ke toko bangunan, dan sedangkan untuk sistem curah didistribusikan menuju proyek-proyek. Jenis tanah liat. Jenis tanah liat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tanah liat primer atau residu, dan yang kedua yaitu tanah liat sekunder atau sedimen. Tanah liat primer merupakan tanah liat yang dihasilkan oleh pelakukan flat plastik yang disebabkan tenaga endogen yang tidak berpindah dari batuan induk. Hal ini menyebabkan tanah liat primer memiliki sifat yang murni karena tidak bercampur dengan tanah lain ataupun material lain. Adapun ciri-ciri dari tanah liat primer sebagai berikut: memiliki warna putih kekusaman, butiran yang kasar, tahan terhadap api, biasanya terdapat di tempat tinggi. Yang kedua, tanah liat
sekunder atau sedimen. Tanah liat sekunder atau sedimen ini tanah liat yang dihasilkan oleh pelapukan batuan flat plastik yang dikarenakan oleh tenaga eksogen. Adapun ciri-ciri dari tanah liat sekunder sebagai berikut. Berwarna coklat, hitam, dan krem tergantung dari bahan yang mencampur. Yang kedua, memiliki butiran yang lebih halus dari tanah liat primer. Yang ketiga, tahan terhadap api. Yang keempat, bersifat plastis. Dan yang kelima, terdapat di tempat rendah, misalnya sungai dan danau yang berair tenang. Kelebihan dari material tanah liat. Material konstruksi dari bahan tanah liat relatif berharga murah, memiliki harga yang murah. Daya tekan dari material konstruksi dari bahan tanah liat sangat kuat. Material konstruksi dari bahan tanah liat tahan terhadap panas dan juga tahan terhadap api. Material konstruksi dari bahan tanah liat kokoh dan tahan lama. Tanah liat juga bersifat fleksibel sehingga mudah untuk dibentuk dan diaplikasikan. Kekurangan dari bahan tanah liat yaitu material konstruksi rawan terkena jamur dan juga berlumut. Daya tarik material konstruksi dari bahan tanah liat juga terbilang lemah. Selanjutnya yaitu material pengganti dari tanah liat. Yang pertama, bottom ash. Apa itu bottom ash? Bottom ash adalah bahan buangan dari proses pembakaran batu bara yang memiliki ukuran lebih besar dari fly ash. Bottom ash di sini digunakan sebagai pengganti tanah liat dalam pembuatan batu bata. Biasanya bisa juga tetapi kelemahan dari material ini hanya bisa digunakan pada kondisi dan presentase tertentu. Jadi tidak bisa sepenuhnya menggunakan bottom ash, harus memiliki campuran tanah liat juga. Yang kedua, abu sampah organik. Abu sampah organik ini digunakan sebagai bahan pengganti tanah liat dalam pembuatan semen, di mana semen ini dinamakan dengan semen ekosemen. Maaf. Yang kedua yaitu mengandung unsur yang sama dengan tanah liat yaitu CaO, SiO, Al2O3 dan FeO3. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Saiful Anam presentasinya. Sebelum lanjut ke berikutnya, saya ingin menyebutkan dahulu waktu untuk presentasi. Maksimal 15 menit untuk setiap anak. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan untuk saudara Muhammad Zaki. Dipersilakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari Offering C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang polyvinyl klorida. Jadi di zaman sekarang ini kan kita sering mendengar sebuah bahan. Jadi nama bahannya itu adalah PVC. Jadi PVC itu adalah polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida merupakan polimer termoplastik yang banyak digunakan di bidang konstruksi. Jadi polyvinyl klorida ini adalah sebuah polimer yang terdiri dari banyak monomer dari vinyl klorida yang membentuk sebuah rantai. Selanjutnya, sebuah sejarah PVC. Jadi
PVC ini ditemukan oleh Henry Victor Regnault, seorang pemuda berasal dari Prancis pada tahun 1835. Jadi Henry Victor Regnault ini membuat sebuah penelitian terus dituliskan dalam sebuah makalah. Jadi Henry Victor Regnault ini menemukan PVC pertama kali. Namun penemuannya ini masih belum sempurna, jadi perlu dikembangkan lagi. Sehingga penemuannya dikembangkan sampai tahun 1950. Di tahun 1950 ditemukan sebuah proses yang bernama oksiklorinasi etilen. Jadi dalam proses ini vinil klorida itu menghasilkan 1,2 dikotil etana. Kemudian beberapa tahun kemudian ditemukan lagi sebuah proses baru untuk menyempurnakan produk PVC. Jadi proses baru ini bernama etana. Jadi pada tahun 1872 Eugen Baumann melakukan penelitian terhadap PVC. Jadi Eugen Baumann melakukan penelitian dengan mengamati hujan serpihan putih yang terjadi jika vinil klorida disinari cahaya matahari pada tabung yang kedap udara. Kemudian tabung tersebut diendapkannya. Hasilnya munculnya sebuah padatan putih yang sangat kuat, tahan terhadap senyawa kimia, bau, air, dan panas di bawah 130 derajat. Namun pada tahun ini, material ini masih belum digunakan saat itu sebagai bahan alternatif karena dianggap tidak praktis dan harganya yang mahal. Lanjut lagi pada tahun 1912, Fritz Klett menyempurnakan PVC melalui proses pertemuannya. Di tahun 1912, Fritz Klett menemukan proses pembuatan vinil klorida dengan mereaksikan HCl dengan asetilena menggunakan katalis merkuri klorida. Melalui penemuan ini, PVC mulai semakin dikenal di masyarakat. Kemudian pada tahun 1926, perusahaan BF Goodrich mulai menggunakan PVC sebagai pipa saluran air, dan negara pertama yang menggunakan PVC sebagai pipa saluran air adalah negara Jerman, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat. Ini adalah gambar, untuk yang kiri adalah gambar resin dari PVC, yang di tengah adalah pipa, yang di kanan adalah atap dari PVC. Kemudian karakteristik material. Sifat fisik PVC yang pertama, PVC tahan terhadap panas. Dalam jurnal yang saya baca, jadi PVC dilakukan penelitian dengan diuji dengan diberikan pembakaran pada suhu 650 derajat. Hasilnya, PVC memiliki sifat ketahanan api dan pembakaran cukup baik. PVC yang digunakan ini adalah PVC yang bermutu tinggi, jadi tahan terhadap panas yang sangat tinggi. Kemudian, PVC memiliki ketahanan terhadap air, karena PVC kan untuk bahan yang sudah jadi, bahannya itu tidak berpori, jadi air tidak dapat merambat melewati bahan tersebut. Yang ketiga, material PVC itu padat sehingga tidak berpori. Sifat mekanik PVC. Yang pertama, merupakan material yang keras. PVC apabila sudah jadi, bahan produk yang dihasilkan itu yang pertama sangat keras dan kuat sehingga dapat digunakan dalam bahan konstruksi seperti atap, seperti lantai, cover lantai, frame jendela, frame pintu. Kemudian sifat PVC yang ketiga adalah memiliki elastisitas yang baik. PVC memiliki modulus elastisitas 5 kali 10 pangkat 8 berdasarkan sebuah pengujian. Kemudian sifat kimia PVC. Yang pertama, PVC tahan terhadap korosi. Yang kedua, memiliki ketahanan terhadap minyak dan lemak. Yang ketiga, tahan terhadap asam. Proses pembentukan PVC. Jadi proses pembentukan polivinil klorida secara garis besar melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini, segala bahan akan disiapkan terlebih dahulu, seperti polivinil klorida, stabilizer atau biasa disebut sabun, zat inisiator, air, dan katalistor yang digunakan untuk membantu reaksi yang terjadi. Yang kedua adalah tahap proses.
Dalam tahap proses, segala bahan mulai dicampurkan sesuai ukuran yang pas dan direaksikan di dalam reaktor bertekanan dan memperhatikan parameter untuk menjaga kondisi operasi dalam reaksi tersebut. Yang ketiga adalah tahap penyelesaian. Di dalam tahap ini telah dicapai derajat ionisasi yang diinginkan, sehingga didapat sebuah produk yang diinginkan dengan penyemprotan dan pengeringan dengan cara koagulasi atau penambahan asam. Selanjutnya, PVC memiliki 3 metode pembuatan. Yang pertama, polimerasi suspensi. Polimerasi suspensi menghasilkan sebuah PVC yang murni karena memiliki daya listrik dan memiliki ketahanan panas lebih jernih dari PVC yang lainnya, kemudian dan memiliki warna yang awet. Di dalam metode ini, monomer vinyl klorida diuraikan dalam air, kemudian ditambahkan zat lain seperti bentonit, kemudian ditambahkan inisiator ke dalam suspensi, sehingga menghasilkan PVC yang murni. Yang kedua, polimerasi emulsi. Dalam proses polimerasi massa, metode ini tidak seperti metode yang lain, karena metode ini menggunakan suspending agent atau emulsifier, sehingga produk yang dihasilkan sangat bagus, mempunyai massa, saya ulang pembahasannya. Jadi yang kedua ini polimerasi emulsi. Dalam tahap proses, segala bahan mulai dicampurkan sesuai takaran yang pas, sehingga dihasilkan sebuah PVC yang bagus. Yang ketiga, baru polimerasi massa. Ketika proses ini telah dicapai, derajat ionisasinya, sehingga didapatkan sebuah produk yang dihasilkan dengan penyemprotan dan pengeringan dengan cara koagulasi. Kemudian ada proses fabrikasi. Proses pembuatannya dalam fabrikasi ada 4. Yang pertama ada proses pembuatan injection molding. Dalam proses ini pembuatan material bersifat siklus. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memiliki kepresisian yang tinggi. Contohnya adalah sambungan pipa. Yang kedua ada ekstrusi. Proses pembuatan ini bersifat kontinu. Produk yang dihasilkan adalah produk yang tidak memerlukan kepresisian yang tinggi. Contohnya adalah pipa dan frame jendela. Yang ketiga adalah calendering. Proses dari calendering ini menghasilkan produk berupa lembaran-lembaran tipis PVC. Contohnya seperti kulit imitasi. Yang keempat adalah thermofing. Proses ini dilakukan untuk memanaskan lembaran PVC, kemudian dicetak dengan cetakan dan ditekan sehingga produk yang dihasilkan sesuai keinginan. Contohnya adalah cup es krim. Jenis PVC. Secara umum, PVC dibedakan menjadi 2, yaitu PVC rigid atau kaku. PVC rigid atau kaku ini merupakan PVC murni, sehingga bentuknya itu kaku dan keras. Kemudian yang kedua adalah polyvinyl klorida fleksibel. PVC fleksibel merupakan produk yang dicampurkan dengan plastizer, sehingga menciptakan produk baru yang lebih fleksibel. Penggunaan PVC. Yang pertama, PVC bisa digunakan menjadi atap. Yang kedua, pipa saluran air. 3, plafon rumah. Keempat, wallboard, frame jendela, dan frame pintu. Untuk PVC fleksibel, penggunaannya yang pertama, selang air. Yang kedua, isolasi kabel dan kawat. Yang ketiga, soket. Dan keempat, kepala kabel. Kelebihan dari PVC, yang pertama, ringan. Yang kedua, praktis. Masa layan yang cukup lama. Keempat, ketahanan yang baik. Dan 5, memiliki kekuatan yang baik. Kelemahan dari PVC itu adalah kualitas harus bermutu tinggi agar bisa setara dengan produk lainnya. Yang kedua, merupakan senyawa yang berbahaya. Yang ketiga, limbah yang dihasilkan berbahaya bagi lingkungan. Bahan alternatif pengganti PVC. Yang pertama adalah high deficiency polyethylene. Jadi HDPE ini adalah polietilena yang berdefisiensi tinggi. Jadi HDPE merupakan material termoplastik yang serbaguna seperti PVC, sehingga bisa digunakan sebagai pengganti PVC. Kelebihan dari HDPE ini yang pertama lebih kuat dibanding PVC karena bahan dasarnya
ditambahkan minyak bumi. Yang kedua, padat sehingga tahan air. Yang ketiga, memiliki masa layan yang lama. Kelemahan dari HDPE tersebut adalah yang pertama lebih mahal dari PVC, yang kedua lebih berat dari PVC, yang ketiga rentan terhadap cahaya matahari langsung. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Zaki atas presentasinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Nafiatus Solika untuk memulai presentasi. Iya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat kok. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Nafiatus Solihah. Saya dari Offering C. Di sini saya akan menjelaskan material kaolin. Kaolin merupakan suatu mineral lempung berwarna putih memiliki komposisi terbesar berupa kaolinit, Al2O3, 2SiO2, 2H2O. Komposisi kaolin berupa 46,54% SiO2, 39,50% Al2O3, dan 13,96% H2O. Sejarah atau riwayat singkat kaolin. Nama kaolin ini berasal dari kata kauling, diambil dari bahasa Cina yang memiliki arti pegunungan tinggi yang merupakan nama gunung di dekat Jiaochaofa, Cina, di mana tanah lempungnya diambil sejak beberapa abad lalu, digunakan untuk pengambilan dan pengolahan material kaolin yang siap digunakan untuk pemanfaatannya. Latar belakang material kaolin dikembangkan. Karena sumber daya alam kaolin di Indonesia ini melimpah dan memiliki banyak manfaat sehingga menjadikan latar belakang untuk mengembangkan material ini untuk pemanfaatannya. Tahapan perkembangan material kaolin dari masa ke masa. Kaolin memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai bahan industri, konstruksi, dan kecantikan. Melihat dari banyaknya manfaat material ini sehingga perkembangan dari masa ke masa terus meningkat. Di sini terlihat gambar pertambangan kaolin dan gambar material kaolin. Nih. Selanjutnya, sifat fisik kaolin. Kekerasan 2-2,5. Memiliki warna putih atau agak keputihan, berat jenis 2,6-2,63. Plastis dan belahan sempurna ada satu arah. Sifat mekanik kaolin, memiliki kekuatan tarik tinggi, memiliki kekuatan tekan tinggi, memiliki kekuatan geser tinggi, dan memiliki permeabilitas tinggi. Sifat kimiawi kaolin bersifat anisotropik, memiliki ikatan kimia yang berbeda dan tidak stabil, mempunyai daya hantar panas, daya hantar listrik rendah, dan pH bervariasi. Proses fabrikasi atau pembuatan atau persiapan material kaolin. 1. Proses geologi. Ini adalah proses alami dari pembentukan material kaolin. Proses hidrotermal dan ada juga proses pelapukan. Ada lagi proses pembuatan kaolin. Ini untuk persiapan material kaolin yang nantinya akan diproses untuk siap jadi atau siap digunakan. Itu yang pertama itu eksplorasi kaolin. Yang kedua eksploitasi kaolin dan proses pengolahan kaolin menggunakan metode dekantasi. Jenis-jenis kaolin. Jenis kaolin sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kaolin pengisi filler dan pelapis coating. Manfaat dari kaolin, 1. Bidang farmasi sebagai bahan aktif dan eksipien. 2. Bahan kosmetik anorganik yang banyak digunakan dalam kosmetik. 3. Bidang konstruksi. 4. Pelapisan pada kertas. Kelebihan dari material ini, 1. Eksploitasi besar memudahkan pengembangan kaolin. 2. Memiliki banyak manfaat. 3. Daya hantar panas rendah. 4. Kemampuan penyerapan air dengan baik. 5. Daya adsorpsi tinggi. Kekurangan kaolin sendiri ada 1. Bersifat plastis, 2. Bersifat anisotropik, memiliki ikatan kimia yang berbeda dan tidak stabil. Material alternatif pengganti kaolin adalah material bentonit.
Fungsi dan karakteristik bentonit hampir sama dengan material kaolin, sehingga bisa digunakan sebagai pengganti kaolin. Kelebihan dari bentonit adalah 1. Daya serap fluida air tinggi, 2. Kapasitas penukaran ion yang tinggi, 3. Bidang konstruksi memiliki kemampuan untuk mudah menyesuaikan bentuk atau volumenya berdasarkan lingkungannya. Memiliki sifat mengikat, bentonit digunakan untuk memberikan suplai oksigen lebih pada tubuh, terutama biasanya itu pada orang yang sakit itu kan bentonit ini biasanya digunakan untuk bahan obat gitu. Nomor 5, memiliki sifat mengikat kotoran dan mengeluarkan racun pada permukaan kulit. 5. Kekurangan bentonit yaitu 1. Tidak memiliki daya hantar panas, 2. Daya hantar listrik tinggi, 3. Kadar air lebih tinggi daripada kaolin, 4. Plastisitas lebih tinggi daripada kaolin. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Saudara Nafiatus Solihah. Selanjutnya saya persilakan kepada Nalul Magfiro untuk presentasi. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat kok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nalul Magfiro dari Offering C. Di sini saya akan menjelaskan tentang material baja komposit. Baja komposit yaitu baja yang dicor dalam beton. Untuk komposit sendiri yaitu struktur yang terdiri dari dua material atau lebih yang mempunyai sifat berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Riwayat perkembangan, baja muncul pada abad ke-19. Materi baja mengandung kadar karbon yang lebih sedikit daripada besi tuang dan mulai digunakan dalam konstruksi berat. Pembuatan baja dalam volume besar dilakukan pertama kali oleh Sir Henry Bessemer dari Inggris. Balok baja yang dicor dalam beton banyak digunakan sejak awal abad 19 sampai ditemukannya bahan berbobot ringan untuk perlindungan terhadap api pada 25 tahun terakhir. Karakteristik dari baja komposit yaitu kekuatan yang lebih tinggi, modulus elastisitas yang tinggi, duktilitas yang tinggi, sifat ketahanan yang baik terhadap api, mudah dibentuk, dan murah. Untuk proses fabrikasinya, aksi komposit terjadi apabila dua batang atau bagian struktur pemikul beban, misalnya konstruksi lantai beton dan balok, profil baja dihubungkan secara komposit menjadi satu sehingga dapat melentur secara bersamaan dan menyatu. Dengan kata lain, tidak terjadi tergelincir di antara permukaan beton dan baja. Untuk tipe baja komposit sendiri, pada umumnya komposit yang dibuat manusia dibagi ke dalam 3 kelompok utama, yaitu komposit matrik polimer, komposit matrik logam, dan komposit matrik keramik. Penggunaan baja komposit sendiri, angkasa luar, komponen kapal terbang, komponen helikopter, dan komponen satelit. Untuk otomobil, komponen mesin, komponen kereta. Dan untuk olahraga dan rekreasi, sepeda, stick golf, raket tenis, sepatu olahraga. Dan untuk industri pertahanan, komponen jet tempur, peluru, komponen kapal selam. Selanjutnya, industri pembinaan seperti jembatan, terowongan, dan rumah. Yang terakhir yaitu marinir atau kelautan seperti kapal layar dan kayak. Kelebihan dari baja komposit sendiri yaitu mempunyai density atau kepadatan yang jauh lebih rendah dibanding dengan bahan konvensional, lebih ringan dibanding dengan bahan konvensional, tahan terhadap cuaca juga tahan terhadap korosi, lebih kuat dan tidak getas, serta koefisien pemuaian yang rendah. Kekurangannya yaitu tidak tahan terhadap beban kejut atau shock dan beban tabrak dibandingkan dengan metal, lebih sulit dibentuk secara plastis, serta kurang elastis. Material alternatif pengganti baja komposit yaitu baja ringan yang memiliki kelebihan. 1. Merupakan material baru yang makin diminati. 2. Dibuat dengan bermacam bentangan, panjang atau lebar atap. Yang ketiga, merupakan bahan yang bila dirancang dengan benar akan lebih kuat dari atap kayu serta lebih aman. Selanjutnya, lebih awet, tidak dimakan rayap, tahan terhadap api, dan yang terakhir ringan dan mudah dirakit.
Kekurangannya yaitu tidak bisa dibuat sembarangan tukang, harus dibuat oleh kontraktor spesialis konstruksi atap baja ringan. Harga per meter atap baja ringan cenderung lebih mahal. Kerangka atap baja ringan tidak bisa diekspos seperti rangka kayu karena strukturnya yang seperti jaring. Maka bila ada salah satu bagian struktur yang salah hitung, ia akan menyeret bagian lainnya. Rangka atap baja ringan tidak sefleksibel kayu yang dapat dipotong dan dibentuk. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nandul Maghfirah. Selanjutnya kepada Namiratus Syarifah, dipersilakan. Baik, saya akan men-share screen sekarang juga. Apakah sudah menampilkan share screen PPT? Iya, sudah. Ya. Jadi nama saya Namiratus Syarifah dari offering C. Di sini saya akan membahas tentang material seng. Material seng adalah material logam keempat yang banyak digunakan di dunia setelah baja, aluminium, dan tembaga. Kemudian sejarah seng, menurut para ahli, seng muncul lebih dulu di India dan Cina daripada di Eropa. Diperkirakan muncul di India pada abad ke-13 dari hasil peninggalan kuno Zawar di Rajasthan, India. Dan di Cina pada abad ke-16 di wilayah Guizhou, wilayah provinsi Yunnan. Di sini merupakan biji seng, dan ini merupakan seng yang sudah diproduksi atau dimurnikan. Kemudian latar belakang perkembangan seng, kebutuhan manusia yang berkaitan dengan logam semakin meningkat setiap tahunnya, dan pemikiran manusia yang semakin kreatif dan inovatif seiring perkembangan teknologi dan tahun. Kemudian tahapan perkembangan seng. Pada abad ke-13, di India digunakan sebagai campuran untuk logam kuningan. Kemudian pada abad ke-16 di Cina digunakan sebagai bahan pembuat koin. Lalu pada tahun 1746, Andreas Sigismund Marggraf menemukan material seng murni dengan mengurangi kalamin dengan menggoreskan dengan arang. Dan saat ini seng banyak diproduksi di dunia industri. Kemudian karakteristik seng. Sifat seng berwarna putih kebiruan, bersifat diamagnetik atau tolak-menolak dengan magnet. Kemudian massa jenisnya 1740 kg meter kubik dan titik lebur yaitu 420 derajat Celcius dan titik didih yaitu 906 derajat Celcius. Kemudian sifat mekanik seng yaitu kuat tarik seng sebesar 170 megapascal. Lalu ada kuat leleh seng yaitu sebesar 28 megapascal. Kuat geser seng 138 sampai 152 megapascal. Dan kekerasan atau hardness yaitu 52 Hb. Sifat kimia seng yaitu seng tahan terhadap korosi. Oksidasi seng yaitu 2+. Seng larut dalam asam mineral. Proses fabrikasi seng. Tahap persiapan bahan baku yaitu disiapkan aluminium, koil atau lembaran baja seng, dan seng itu sendiri. Tahap pembersihan bahan baku yang kemudian dilakukan tahap galvanisir. Tahap galvanisir ini terdapat pemanggangan koil dalam oven. Koil merupakan lembaran baja. Setelah melakukan oven, pencelupan koil pada aluminium klorid. Setelah itu, pengaliran koil menuju ketel galva. Selanjutnya, pencampuran koil dengan chronic acid. Yang selanjutnya dilakukan pemanjangan dan penggulungan seng. Kemudian selanjutnya dilakukan tahap pemotongan dan pemberian stempel pada seng. Selanjutnya, tahap pemeriksaan dan pembentukan pola seng, di mana tahap pemeriksaan ini diperiksa kualitas dari seng itu sendiri. Tipe seng di sini saya cantumkan dua, yaitu seng galvanum dan seng spandek. Sel galvanum yaitu lembaran baja tipis yang dilapisi oleh seng dan aluminium. Karakteristik dari seng galvanum ini yaitu tahan korosi. Kemudian ada seng spandek. Seng spandek ini merupakan
campuran dari aluminium dan seng. Karakteristik itu sendiri yaitu bobot lumayan ringan dan tahan lama. Kemudian penggunaan seng digunakan sebagai campuran bahan kuningan untuk pipa, lalu seng digunakan sebagai pelapis logam lain seperti baja ataupun logam lainnya. Kemudian digunakan sebagai material atap rumah ataupun pintu. Kelebihan dari seng itu sendiri yaitu karakteristik dari sifat logam yang dapat digunakan sebagai pelapis logam lain agar tahan korosi. Kemudian ada bobot yang ringan dibandingkan dengan logam lainnya. Kekurangan dari seng yaitu kemampuan seng dalam mentransfer panas yang baik membuat suhu ruangan atap seng akan lebih terasa panas. Material alternatif yang dapat digunakan selain seng yaitu ada aluminium. Aluminium memiliki ketahanan korosi yang cukup baik dan bobot yang ringan yang dapat digunakan sebagai atap rumah. Namun, kelemahan dari aluminium ini tersendiri yaitu tidak mampu menahan bobot yang terlalu besar. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Namiratus Syarifah. Selanjutnya kita sesi pertanyaan dan tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan dari presentasi kelima tadi, silakan menulis nama dan yang ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Neda Ani Wafia. Silakan untuk open mic-nya. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, saya ingin menanyakan dari presentasinya Muhammad Zaki. Di sini saya ingin bertanya, apa yang membedakan PVC rigid dan PVC fleksibel? Terima kasih. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Neda Ani Wafia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang membedakan PVC rigid dan PVC fleksibel itu adalah campuran bahannya. Jadi PVC rigid atau yang biasa disebut kaku itu proses pembuatannya itu langsung menghasilkan terbuat dari bahan murni. Jadi langsung dibikin, langsung jadi PVC rigid. Jadi bahannya keras. Sedangkan PVC fleksibel itu sebelum dibuat ke dalam produk yang sudah jadi, di bahan bakunya itu ditambahkan sebuah bahan yang bernama plasticizer. Jadi plasticizer ini adalah jenis aditif yang paling banyak digunakan di industri plastik. Jadi cara pencampurannya itu bahan baku PVC, vinyl klorida itu di blender dengan plasticizer tadi. Kemudian secara singkat nih, kemudian senyawa-senyawa tersebut tergabung sehingga menghasilkan sebuah produk baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Saudara Neda Ani Wafia? Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kepada Noni Larasati, silakan untuk open mikrofonnya. Suara saya terdengar? Iya, terdengar. Saya izin bertanya ke pemateri Nafiatus Solihah, apakah yang dimaksud dengan metode dekantasi dan bagaimana prosesnya? Silakan untuk Saudara Nafiatus Solihah untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi metode dekantasi itu kan metode
yang digunakan untuk pembuatan bahan siap jadi kaolin. Jadi di sini itu pengolahan kaolin itu ada apa itu eh, apa statementnya atau tata caranya itu yang pertama. Jadi setelah mineral-mineral kaolin itu sudah didapat dari proses eksploitasi pada langkah kedua tadi, dilakukan proses selanjutnya itu pengolahan kaolin. Material kaolin ini digunakan atau dengan kata lain agar dapat diinginkan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya utama dilakukan proses ini adalah membuang mineral-mineral pengganggu atau impurities atau mineral yang tidak dibutuhkan dalam pengolahan dan pembentukan material kaolin seperti pasir kuarsa, mineral oksida bersih, oksida titanium maupun miska. Tujuan lain dari metode ini yaitu untuk mendapatkan butir-butir halus tingkat keputihan tinggi untuk menghilangkan kadar air, pH, dan sifat-sifat tertentu yang dibutuhkan dalam pemanfaatan dari material kaolin. Sistem kerja dari metode ini adalah terjadinya pengendapan secara cepat, kemudian air jernih yang diperoleh dituang ke tempat lain secara perlahan-lahan, sehingga diperoleh endapan kaolin yang nanti bisa digunakan untuk bahan atau pemanfaatan seperti di bidang konstruksi, kosmetik, dan lain sebagainya. Ya, itu. Terima kasih. Bagaimana, apakah sudah jelas jawaban dari Nafatus Solihah? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Novita Awalia. Silakan untuk open mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Novita Awalia. Saya izin bertanya. Presentasinya dari Namiratus, yaitu mengapa saat proses fabrikasi tadi, seng diperlukan material baja dalam prosesnya. Terima kasih. Silakan kepada Saudara Namiratus Syarifah untuk menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab ya. Seng kan merupakan logam non-ferro atau logam yang tidak termasuk dalam kategori besi. Jadi, karena logam seng ini tidak termasuk non-ferro, yang terkadang belum memenuhi syarat yang diinginkan untuk dalam proses penggunaannya, maka dilakukan paduan dengan baja sehingga dihasilkan material baru yang dapat digunakan dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan di masyarakat ataupun kebutuhan lainnya. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Saudara Novita Awalia? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Naomi Angelika Tambunan. Silakan untuk open mikrofonnya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Naomi Angelika Tambunan. Ingin bertanya untuk presentasi Muhammad Syaiful Anam. Pertanyaannya adalah, apa alasan dilakukannya pembakaran setelah pengeringan batu bata tanah liat? Sekian, terima kasih. Silakan untuk Saudara Muhammad Syaiful Anam untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Naomi Angelika. Jadi pertanyaannya begini ya, alasan dilakukannya pembakaran setelah pengeringan batu bata tanah liat. Jadi menurut saya, ketika batu bata dari tanah liat dijemur, itu belum matang sempurna tanah liatnya. Jadi perlu dilakukannya proses pembakaran, di mana proses pembakaran itu ditujukan untuk mematangkan tanah liat sehingga memiliki daya serap air yang rendah, yang mana hal ini berpengaruh pada kekuatan dari batu bata itu sendiri. Semakin kecil daya serap air dari batu bata tersebut, maka semakin kuat batu bata tersebut. Pembakaran ini biasanya dilakukan selama paling tidak 2 hari atau bisa disebut dengan 48 jam.
Terima kasih. Apakah sudah jelas, Naomi Angelika? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya juga ingin bertanya kepada Saudara Nailul. Tadi Anda menyebutkan dalam presentasi, jika memiliki ketahanan baik terhadap api, berarti tidak mudah untuk dilebur. Terus bagaimana cara untuk proses pembuatan saat dijadikan sesuatu? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Dalam perencanaan struktur baja tahan api, pengaruh dari panas api sangat berdampak pada sistem struktur. Artinya, struktur baja dapat dirancang untuk bertahan beberapa saat sebelum terjadi kegagalan struktur. Meskipun pada akhirnya struktur tersebut tidak dapat sepenuhnya dipertahankan, karena ketahanan struktur tersebut tergantung dari suhu panas yang dipancarkan dan lamanya panas yang bekerja pada struktur tersebut. Dan baja dapat dileburkan di suhu sekitar 1370 derajat Celcius. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi ke sesi presentasi. Untuk presentasi selanjutnya, kita awali dengan presentasi dari Naomi Angelika Tambunan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, apa PPT saya sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Baik, saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Naomi Angelika Tambunan. Di sini saya akan membahas tentang calcium silicate board, di mana calcium silicate board merupakan material ringan yang menjadi alternatif untuk bahan baku dinding, atap, lantai, dan lainnya. Untuk riwayat singkatnya, penggunaan dinding sebagai fasad atau sekat spasial suatu bangunan memberikan pengaruh tidak hanya di bidang keestetikan, tetapi juga kenyamanan penghuninya, sehingga pemilik bangunan, arsitek, dan seorang engineering dapat memberikan konstruksi yang lebih ringan, tenang, dan tentunya kenyamanan bagi penghuni. Calcium silicate board merupakan material ringan yang menjadi alternatif pengganti batu bata sebagai material dinding. Untuk latar belakang, pada umumnya di Indonesia terutama, bangunan atau lebih banyak rumah tinggal masih menggunakan dinding yang terbuat dari material konvensional, yaitu batu bata merah dengan perekat mortar. Batu bata yang terbuat dari tanah liat memiliki berat jenis yang cukup besar, sehingga menjadi beban yang cukup berat untuk struktur bangunan. Begitu juga dengan proses pemasangan yang relatif lama dan pemborosan penggunaan tenaga kerja. Sehingga diperlukan alternatif material bangunan untuk mengganti batu bata yang kurang efisien. Untuk tahapan perkembangan, awalnya terdapat 6 jenis papan atau lembaran atau board sebagai material bangunan, yaitu calcium silicate board, gypsum board, GRC board, chrysotile board, magnesium board, synthetic board, yang merupakan produk lembaran berbasis semen yang digunakan material rumah murah sebagai pengganti kayu lapis atau papan atau balok kayu, atau juga batu bata merah yang semakin mahal. Calcium silicate board merupakan pengembangan dari chrysotile board dan synthetic board dan telah memenuhi semua parameter uji sehingga dapat diterima sebagai material bangunan yang baik. Berikut adalah hasil uji beberapa jenis produk board. Berikut merupakan ilustrasi calcium silicate board. Untuk karakteristik, yang pertama merupakan sifat fisik calcium silicate board. Calcium silicate board memiliki kerapatan yaitu 1,3 gram per cm kubik. Untuk kelembapan 12%, penyerapan air 60%, konduktivitas termal lebih dari sama dengan 0,2, kekuatan lenturnya untuk yang melintang lebih dari sama dengan 85 Newton per milimeter kubik, untuk vertikal lebih dari sama dengan 6 Newton per milimeter kubik. Kekuatan tarik keluar skrup
yaitu 70 Newton per milimeter. Untuk kekuatan retak anti lentur 10 MPa. Dan yang terakhir merupakan kalsium silicate board memiliki permukaan halus dan rata. Untuk sifat kimia, kalsium silicate board memiliki kinerja tahan api yang sangat baik sehingga tidak mudah terbakar. Untuk sifat mekanik, yang pertama adalah anti beku, karena tidak setelah melalui uji coba tidak ada penyimpangan setelah 25 siklus berulang pembukuan dan pencairan. Untuk yang kedua, kedap air. Sudah diuji melalui perendaman air selama 24 jam dan tidak terjadi kebocoran pada permukaan bawah. Yang ketiga, memiliki kekuatan tinggi dan dimensi stabil. Yang terakhir adalah kedap suara. Proses pembuatan. Kalsium silicate board dibuat dari bahan mudah didapat, meliputi semen sebagai pengikat, selulosa untuk kekuatan, pasir silika sebagai penyedia ruang atau matrik, aluminium hidroksida atau clay sebagai media tahan api, dan yang terakhir kertas bekas sebagai kelenturan. Kalsium silicate board merupakan sebuah papan yang memiliki lapisan kalsium di dalamnya. Lapisan paling luar menggunakan serat kayu yang sudah dipres menggunakan mesin, lalu dilapisi lapisan plastik agar tahan air. Yang ketiga, kemudian dilapisi lembaran kalsium, yang dimana lembaran kalsium ini merupakan produk fabrikasi, yaitu berupa cairan kalsium yang dibekukan lalu dibentuk menjadi lembaran. Yang kemudian dilapisi serat kayu dan lapisan plastis lain lagi, lalu yang terakhir diberi lapisan penutup. Tipe atau jenis. Kalsium silicate board tidak memiliki tipe atau jenis atau golongan lainnya karena kalsium silicate board sendiri adalah tipe dari macam-macam lembaran atau papan. Tetapi kalsium silicate board memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran yang tersedia 1200 kali 2400 mm untuk bentuk metrik, ada juga 1220 kali 2440 mm untuk bentuk impral, dan 1000 kali 1000 mm untuk bentuk square. Ketebalan yang populer biasanya 6 mm, 9 mm, dan 12 mm, tetapi ada juga ukuran dari 3,5 mm sampai 25 mm. Penggunaannya, untuk kalsium silicate board digunakan sebagai material alternatif untuk dinding, plafon, pintu, displank, lantai, partisi, baik di dalam maupun di luar ruangan. Kalsium silicate board juga biasa digunakan sebagai material alternatif untuk atap karena ramah lingkungan dan terbuat dari bahan baku lokal. Kalsium silicate board juga dapat digunakan sebagai dekoratif. Untuk kelebihan, kalsium silicate board termasuk material alternatif yang aman dan ramah lingkungan karena terbuat dari bahan baku lokal, yang berbeda dengan jersey, sintetik, dan krisotil. Kalsium silicate board dibuat dari bahan yang mudah didapatkan juga, yaitu seperti yang dijelaskan seperti di awal tadi, yaitu semen, selulosa, pasir silika, aluminium hidroksida atau clay, dan kertas bekas. Yang ketiga, jenis lembaran kalsium silikat ini memiliki keunggulan secara teknik dan harga dibanding produk lembaran lainnya yang sejenis karena dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Untuk kekurangan, lebih mahal daripada GRC dan magnesium board. Yang kedua, memiliki material yang padat sehingga tidak cocok untuk ruangan yang membutuhkan peredam suara seperti studio, bioskop, dan tempat pertunjukan lainnya. Untuk material alternatif, seperti dijelaskan di awal tadi, silicate board memiliki 6 jenis, yaitu kalsium silicate board, lalu ada gypsum board, yang merupakan material pelapis interior dan pelapis dinding bata yang memiliki kelebihan, produk mudah didapat, tersedia dalam berbagai motif, cara perawatan mudah, dan anti rayap. Sedangkan kekurangannya tidak anti air,
tampilan mudah kusam dan sensitif terhadap benturan. Untuk yang ketiga, jenis board lainnya ada GRC board, yaitu bahan yang dibuat dari percampuran semen dan fiber kaca, lalu berbentuk papan atau bidang, yang memiliki kelebihan kedap suara, tahan terhadap cuaca, kelembapan, dan panas, dan tahan lama karena lama tidak mengalami pembusukan. Untuk kekurangannya, yaitu yang pertama, baut sulit dihindari karena teksturnya padat. Yang kedua, sulit diinstalasi karena begitu berat sehingga sulit dinaikkan. Yang ketiga, pola produk terbatas. Untuk jenis board lainnya ada chrysotil board atau sejenis asbes, di mana chrysotil board ini harus dihindari karena termasuk dalam B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang secara berangsur-angsur akan dihentikan. Ada juga magnesium board dan synthetic board yang merupakan lembaran yang terbuat dari bahan baku buatan tetapi tidak berbahaya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih kepada Saudara Naomi Angelica. Selanjutnya saya persilakan kepada Neda Ani Wafiah untuk melakukan presentasi. Udah terlihat? Belum. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Nah, sudah. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neda Ani Wafiah dari Offering C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kaca tempered. Kaca tempered itu kaca yang dikeraskan dengan memanaskan sampai suhu tertentu dan didinginkan secara mendadak atau paksa. Sejarah. Frances de Labestie tahun 1874 di Paris, Prancis, mengembangkan metode kaca temper dengan mendinginkan kaca yang hampir meleleh dalam bak minyak. Kemudian, metode tersebut dipatenkan di Inggris pada tanggal 12 Agustus tahun 1874, paten nomor 2783. Latar belakang dibuatnya kaca tempered itu karena substrat kaca yang digunakan dalam bangunan dan aplikasi harus memiliki mekanik yang tinggi, seperti pada ponsel, kamera digital, itu kan semua menggunakan kaca tempered. Nah, tahapan perkembangan kaca tempered. Abad 1660, efek kaca tempered mulai dikenal. Kaca tempered pada tahun 1660 dibawa oleh penemu Pangeran Rupert. Kemudian pada tahun 1874, metode kaca tempered dikembangkan oleh Frances de Labestie. Tahun 1877 dikembangkannya proses yang berbeda dari tahun 1874, yaitu dikembangkan oleh penemu Friedrich Siemens. Begini tampaknya gambar kaca tempered. Jadi kaca tempered itu yang tebal seperti ini, yang biasanya ada di skylight juga, beberapa skylight, terus yang ada di kamar mandi seperti ini, ada biasanya di mall-mall, di bank, kaca pintu seperti ini. Terus karakteristik material. Yang pertama, sifat fisik. Massa jenis kaca, rumusnya itu Rho sama dengan M per V, di mana M itu massa, V-nya itu volume, satuannya kilo per meter kubik. Sifat mekanis. Kekuatan. Kaca tempered dikendalikan oleh adanya cacat mikro dalam struktur dan bukan oleh sifat warisan dari kekuatan ikatan antar atom. Kaca tempered harus diperlakukan dengan baik untuk mempertahankan kekuatannya. Sifat kimiawi. Ketahanan terhadap korosif. Kaca tempered tidak memiliki sifat kimia yang aktif, artinya kaca sulit bereaksi dengan bahan kimia lain dan tidak mudah teroksidasi oleh keadaan lingkungan. Proses pembuatan.
Kaca tempered dibuat dari kaca anil melalui proses tempered thermal, dipanaskan dari 564 derajat Celcius sampai 620 derajat Celcius. Kemudian kaca dengan cepat didinginkan dengan aliran udara paksa hingga kaca mengalami pengerasan. Hal ini untuk menciptakan daya tahan kaca tempered yang sangat tinggi. Jenis kaca. 1. Bentuk permukaan dan warna. Kaca itu berdasarkan bentuk dapat dilihat dan dibedakan dengan mudah secara kasat mata. Klasifikasi bentuk dibedakan menjadi kaca lembaran dan non-lembaran. Permukaannya halus atau kasar dan warnanya terang atau gelap. Bahan utama penyusun. Pertama ada kaca soda. Kaca soda itu banyak mengandung bahan kapur. Yang kedua kaca borosilikat yaitu mengandung bora atau borak B2O3. Yang ketiga ada kaca Pyrex, disusun dari bahan baku boron, sodium, aluminium, oksigen, silikon, dan potasium. Yang keempat ada kaca Vicor. Kaca Vicor itu dari pasir silika SiO2 sampai 96%. Kaca timbel atau PB itu mengandung timbel oksida. Penggunaan. Kaca temper digunakan di bangunan dan aplikasi misalnya pada HP, gadget, kamera digital, tangga, beberapa skylight, pintu geser, elevator, panel akses pemadam kebakaran, dinding kaca. Seperti yang tadi saya kasih gambarnya di slide sebelumnya ya. Kelebihannya itu pola tegangan tekanannya hampir seragam di setiap permukaan, memiliki zona tekan pelindung khusus di sekelilingnya. Untuk kekurangannya, kaca tempered benar-benar pecah saat terkena benturan keras daripada pecahan di bingkai jendela. Material alternatif di sini saya menggunakan head strengthened glass. Nah, dia ini penjelasannya kaca melalui proses sama dengan kaca tempered, tapi dengan proses pendinginan yang lebih lama, lebih lambat kayak gitu ya. Kekurangan head strengthened glass memiliki kekuatan 2 kali lipat dari kaca flat biasa, sedangkan kaca tempered kekuatannya 4-5 kali lipat kaca flat biasa. Kelebihan head strengthened glass, permukaannya lebih rata dibandingkan kaca flat biasa, sehingga menghasilkan penglihatan yang lebih sedikit terpapar distorsi optik atau kesalahan optik. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Neda Ani Wafia. Selanjutnya saya persilahkan kepada Noni Larasati untuk presentasi. Suaraku masuk nggak? Ya, masuk kok. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Noni Larasati dari Offering C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kaca. Sejarah singkat dari kaca, menurut sejarawan Romawi kuno Pliny, kaca ditemukan di daerah sekitar Suriah secara tidak sengaja oleh kelompok pedagang Venesia yang beristirahat di pantai. Mereka sedang memasak makanan di sebuah pot. Nah, ketika potnya ini mendingin, potnya itu menjadi transparan. Nah, yang itu kita sebut sebagai kaca. Dan riwayat perkembangannya, pada tahun 3500 sebelum Masehi, bentuk kaca itu belum seperti saat ini. Bentuk kacanya itu masih dalam bentuk manik-manik dan ditemukan di Mesir dan timur Mesopotamia. Pada tahun 1600 sebelum Masehi, bentuk kacanya sudah berubah menjadi berongga dan tipis, ditemukan di Yunani dan Cina. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, bentuk kacanya sudah mulai dibentuk seperti wadah mangkuk untuk kehidupan sehari-hari untuk orang makan, dan mulai diproduksi di Mesir. Dan pada tahun 290 Masehi, bentuk kaca sudah mulai seperti yang kita lihat pada saat ini dalam kaca bangunan berbentuk lembaran. Karakteristik material. Material kaca mempunyai sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia. Di sifat fisiknya, kaca berbentuk padatan amorf yang rentan terhadap suhu, dan sifat mekaniknya, kaca memiliki modulus yang lebih besar, dan pada sifat kimianya, kaca sukar bereaksi dengan bahan kimia lain atau tidak mudah teroksidasi.
proses fabrikasi. Yang pertama ada batching. Batching itu adalah persiapan bahan baku. Tahap persiapan dimulai menggunakan penggilingan untuk bahan-bahan yang masih menyisakan bentuk gumpalan dan pengayakan untuk memisahkan dari kotoran-kotoran yang terdapat pada setiap bahan. Selanjutnya, secara mekanik, setiap bahan akan ditimbang sesuai komposisi yang sudah ditetapkan oleh tiap pabrik atau industri. Yang kedua, ada pencairan atau melting atau fusing. Sebelum masuk ke dalam tungku pencair, campuran bahan yang telah homogen, yang sudah diayak dan terlebih dahulu tadi, agar menyisakan bahan-bahan butiran dan benar-benar halus, dimasukkan ke dalam tungku. Proses pencairan atau melting ini menggunakan pemanas suhu sekitar 1600 derajat Celcius. Kemudian, proses yang ketiga ada forming atau shaping. Ini adalah proses pembentukan. Setelah semua bahan mencair, maka langkah selanjutnya adalah pengairan bahan yang berbentuk cair ke dalam alat mencetak atau pembentuk. Ada beberapa jenis proses pembentukan kaca, diantaranya adalah proses setengah mekanik dan mekanik. Yang keempat adalah proses annealing. Fungsi tahapan ini yakni mencegah timbulnya tegangan antar molekul pada kaca sehingga tidak menimbulkan pecah. Proses annealing terdiri dari dua jenis, yaitu menahan kaca dengan waktu yang cukup di atas suhu kritis tertentu untuk menurunkan regangan internal dan mendinginkan kaca hingga suhu ruang secara perlahan untuk menahan regangan sampai titik maksimumnya. Dan tahapan yang terakhir adalah finishing dan pengendalian kualitas atau quality control. Beberapa proses penyelesaian akhir pada industri kaca adalah cutting, cleaning, dan polishing, enameling, dan coating. Setelah lembaran kaca dicetak dan mengalami proses pendinginan, proses selanjutnya adalah cutting. Cutting ini dilakukan secara memanjang dan melintang. Cutting memanjang untuk membuat sisi tepi hasil cetakan yang tidak merata, sehingga diperoleh sisi kaca memanjang yang rata dengan lebar sekitar 4 meter. Sisa potongan tepi ini umumnya akan dimanfaatkan menjadi kalet sebagai campuran bahan utama pembuatan kaca pada proses produksi kaca. Tipe atau jenis atau golongan kaca. Dari bentuknya, kaca ada dari kaca datar dan kaca lengkung. Biasanya kaca datar ini kita jumpai dalam bentuk jendela bangunan atau jendela rumah, dan kaca lengkung ini biasa kita jumpai di kaca untuk mobil. Dari bentuk-bentuknya juga ada kaca bening atau biasa kita punyai di rumah-rumah. Ada kaca berwarna, ada kaca reflective glass, ada low emissivity glass, ada pattern glass, dan cermin. Ini contoh gambar dari cermin yang biasa kita punya di rumah. Ini contoh dari pattern glass, biasa kita jumpai di rumah ibadah seperti gereja. Ini adalah low emissivity glass. Ini kacanya berfungsi supaya menyerap matahari, supaya ruangan kita lebih dingin. Dan ini adalah colored glass. Ini reflective glass, biasa kita jumpai di gedung-gedung yang kita bisa lihat keluar, tapi luar nggak bisa lihat ke dalam. Dan ini adalah pattern glass yang biasa kita jumpai di pembatas pintu kamar mandi. Penggunaan kaca. Pada bangunan, kaca sering digunakan sebagai bahan atap skylight, lantai, dinding, pembatas ruangan. Kelebihan kaca diantaranya tidak mudah berubah warna, memberikan kesan mewah, kedap suara, dan kekurangan kaca diantaranya menimbulkan efek rumah kaca, dan mahal, harus dibersihkan secara berkala, susah dibentuk. Material alternatif pengganti kaca adalah polikarbonat. Polikarbonat merupakan salah satu jenis plastik yang berkembang pesat di bidang arsitektur dan pada umumnya polikarbonat berbentuk lembaran. Polikarbonat bersifat ringan dan tahan bentur, mudah dibentuk, lebih murah. Terima kasih. Terima kasih kepada Noni Larasati. Selanjutnya, saya sendiri akan melakukan presentasi. Apakah terlihat layar saya? Terlihat. Pertama-tama saya akan perkenalan terlebih dahulu.
Nama saya Nova Dwi Romadona dari Offering C. Saya akan mempresentasikan material granit. Granit merupakan salah satu material untuk lantai rumah dan bangunan lainnya. Granit adalah jenis batuan intrusif, felsik, igneous yang umum dan banyak ditemukan. Sebagian besar granit bertekstur keras dan kuat, dan oleh karena itu banyak digunakan sebagai batuan untuk konstruksi. Kata granit berasal dari bahasa Latin, yaitu granum. Granit adalah batuan beku intrusi paling melimpah di kerak benua bagian atas. Bertekstur faneratik, granular, umumnya terdiri dari 3 kompartemen mineral utama, yaitu feldspar, kuarsa, dan mica. Hasil rata-rata penentuan jejak belah untuk contoh batuan granit adalah sebagai berikut. Granit SB 36 berumur 39,03 kurang lebih 1,75 juta tahun. Granit SB 38 berumur 48,09 kurang lebih 2,31 juta tahun. Dan granit SB 47 berumur 4,74 atau kurang lebih 0,49 juta tahun. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa granit SB 36 terbentuk pada kala Osen akhir, granit SB 38 terbentuk pada kala Osen awal, dan granit SB 47 terbentuk pada kala Pliosen awal. Dari hasil penentuan ketiga contoh batuan granit menunjukkan bahwa batuan tersebut terbentuk pada zaman tersier. Setelah penelitian tersebut, batu granit mulai mengalami perkembangan untuk dijadikan bahan material bangunan karena diketahui memiliki daya tahan yang cukup lama. Setelah itu, muncullah pengembangan industri batu granit sebagai bahan pembuatan keramik. Seperti ini contoh foto keramik dari granit. Karakteristik material. Sifat fisik, granit memiliki tekstur yang kasar, berwarna terang seperti abu-abu, coklat atau kemerahan, bersifat kedap air, kaku atau rigid, non-higroskopis, dan memiliki koefisien ekspansi termal yang sangat rendah. Sifat mekanik granit yaitu tingkat kekerasan batu yaitu 7 skala Mohs, kuat tekan 1180 sampai 2650 kg per cm. Padatan rata-rata adalah 2,75 gram per cm kubik dengan jangkauan antara 1,74 dan 2,80. Sifat kimiawinya, granit memiliki unsur Al, Si, P, Cl, K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, dan Cu. Proses fabrikasi atau pembuatan atau persiapan material dan treatment. Proses terbentuknya batuan granit diawali dari bergeraknya magma dari dapur magma. Lalu magma mendapat tekanan dari bawah sehingga batuan bergerak ke atas mendekati permukaan bumi. Magma yang berada di dalam lapisan kulit bumi lama-kelamaan mengalami proses kristalisasi dan membeku menjadi batuan granit. Untuk pengolahan batu granit sebagai material hanya dilakukan secara pemotongan dan penghalusan. Seperti ini gambar dari siklus batuan granit. Selanjutnya ada tipe, jenis, dan golongan. Pertama, granit berukuran sedang, kasar, berwarna putih hingga abu-abu pucat, abu-abu terang, teksturnya faneritik, komposisinya feldspar, urat-urat kuarsa sangat kecil, permukaan lapuknya berwarna coklat kekuningan. Granit berukuran kasar sangat besar. Warnanya kelabu, kemerahan, kehijauan, bertekstur faneritik, komposisinya feldspar, kuarsa, hornblende, dan biotit. Pelapukannya berwarna coklat kekuningan. Selanjutnya ada granit SB36, SB38, dan SB47. Batu granit hitam yang memiliki daya tarik elegan. Batu granit biru yang memiliki sinar perak, batu granit emas, dan batu granit hijau. Penggunaan batu granit yaitu dipakai untuk acuan alat ukur, digunakan sebagai interior bangunan, digunakan sebagai eksterior bangunan, untuk media panjat tebing, sebagai meja pantry atau meja makan, sebagai bahan baku aksesoris rumah, dan sebagai bahan pembuat patung.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari batu granit. Kelebihannya yaitu bisa digunakan jangka panjang, tahan air, resisten terhadap bakteri, desainnya sangat bervariatif, memberikan kesan mewah dan nilai estetika baru serta membuat ruangan terasa lebih sejuk. Untuk kekurangannya yaitu ketersediaannya di alam yang terbatas, menjadikan harga granit lumayan mahal. Perawatannya lebih sulit dibandingkan bahan material lain. Granit memiliki berat yang lebih besar dibandingkan material lainnya. Sulit memperoleh keseragaman granit yang tersedia, harus memberi lapisan pelindung untuk permukaan yang berpori-pori. Selanjutnya ada material alternatif. Material alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan granit yaitu porselen. Porselen memiliki fungsi yang sama dengan granit dan memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih bisa bercorak, berwarna, bahkan bertekstur dan harganya lebih terjangkau. Memiliki bentuk yang lebih tebal dan lebih kuat. Tetapi bahan porselen juga memiliki kekurangan, antara lain cenderung lebih dingin, sehingga kurang nyaman jika tinggal di daerah dingin. Permukaan juga cukup licin sehingga bisa membahayakan, pembuatannya juga cukup sulit dan kurang kuat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu presentasi terakhir dari Saudara Novita Awalia, dipersilakan. Apa sudah terlihat? Apa sudah terlihat? Iya, sudah. Ya, perkenalkan nama saya Novita Awalia dari Overince. Di sini saya mau mempresentasikan tembaga, yaitu merupakan salah satu logam penting yang sudah ditemukan sejak zaman Yunani dan digunakan manusia sejak 10.000 tahun yang lalu. Nah, di sini pada zaman perunggu, yaitu pada tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi, tembaga ini dipadukan dengan timah dan menjadi perunggu, kemudian diolah menjadi peralatan, senjata, dan lain-lain. Ini adalah gambar dari tembaga. Selanjutnya adalah sifat karakteristik. Yang pertama adalah sifat fisik. Dari warna, tembaga sendiri berwarna kuning, dan tapi jika dilihat menggunakan mikroskop, maka terlihat berwarna pink kecoklatan sampai keabuan. Titik leburnya 1083 derajat Celcius, titik leleh dan titik didih 2840 derajat Kelvin. Selanjutnya sifat mekanik. Sifat mekanik terdiri dari kepadatan, yaitu 8.960 kg per meter kubik, modulus elastisitas, hambatan elektris, dan lain-lain juga. Yang ketiga adalah sifat kimiawi. Sifat kimiawi dari tembaga memiliki nomor atom 29, massa atom 63.546 gram per mol, temperatur lebur 1357,77 derajat Kelvin, suhu didih 2835,15 derajat Kelvin. Ini adalah karakteristik material dari tembaga. Terdiri dari struktur kristal, densitas titik cair, koefisien mulur panas kawat, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah proses fabrikasi. Yang pertama ada pengolahan. Di sini terdapat 3 proses, yaitu proses pirometalurgi, yaitu pengolahan biji dengan temperatur tinggi dari hasil pembakaran bahan bakar. Yang kedua ada proses hidrometalurgi, yaitu pelarutan biji, kemudian dipisahkan lagi dari larutan tersebut, sehingga dihasilkan unsur tembaga yang bebas dari unsur lain, yaitu murni. Yang ketiga ada proses elektrometalurgi, yaitu pengolahan biji dengan tenaga listrik seperti yang terdapat pada elektrolisa dan elektrotermis. Selanjutnya ada penambangan, dan di sini ada gambar alur pengolahannya. Selanjutnya ada pengolahan pirometalurgi. Terdapat 4 proses, yaitu liberasi. Liberasi ini memisahkan atau penghancuran dan pengurusan bongkah biji menjadi halus, dan penghalusan ini berfungsi memisahkan tembaga dan emas, serta untuk proses pemisahan dan menyiapkan ukuran yang sesuai dengan proses selanjutnya.
Pada proses ini biasanya menggunakan gula besi. Selanjutnya ada flotasi atau pengapungan. Biji tadi yang sudah halus kemudian masuk proses flotasi untuk menghasilkan konsentrat tembaga. Permukaan mineral yang bersifat hidrofobik dipisahkan dengan yang bersifat hidrofilik. Selanjutnya bubur konsentrat ini dicampur dan dimasukkan ke dalam rangkaian tangki pengaduk yang disebut dengan sel flotasi. Secara bersamaan juga dipompakan udara ke dalam sluri tersebut. Dan di situ ada gambarnya. Selanjutnya ada pemanggangan. Hasil konsentrat tembaga tadi mengandung 30% Cu, 30% sulfur, 25% Fe, dan 15% ganggu mineral seperti silika, 30 ppm Au, dan lain-lain. Selanjutnya unsur tersebut dilebur dan dimurnikan. Konsentrat tembaga dipanggang untuk mengubah besi sulfida menjadi besi oksida. Sesudah melalui proses pemanggangan, konsentrat biji kemudian dilebur hingga mencair dan terpisah menjadi dua lapisan. Lapisan bawah berupa coppermat mengandung Cu2S dan besi cair, sedangkan lapisan atas berupa traksilikat mengandung FeSiO3. Lalu coppermat ini yang mengandung 68% Cu itu dipindahkan ke tungku lain dan secara bersamaan ditiupkan udara sehingga terjadi reaksi redoks yang menghasilkan tembaga lepuh, yaitu blister copper dan mengandung 98,9% Cu. Selanjutnya ada peleburan. Pembuatan tembaga melalui proses elektrolisis dan tembaga lepuh ini sebagai anoda, sedangkan tembaga murni sebagai katoda. Elektrolit yang digunakan adalah CuSO4, dan selama elektrolisis ini Cu dipindahkan dari anoda ke katoda menggunakan potensial tertentu, sehingga bahan pengotor dapat terpisah. Yang keempat ada tipe atau jenis dan golongan. Yang pertama ada tembaga murni. Tembaga murni ini tidak berpaduan, sehingga memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, harganya tidak terlalu mahal, dan biasanya digunakan dalam industri listrik. Yang kedua ada beras atau tembaga kuningan. Ada 4 paduan di sini, yaitu paduan Cu 5-20% Zn, paduan Cu 25-30% Zn, paduan Cu ZnSn, Cu ZnMn. Yang selanjutnya adalah bronze atau tembaga paduan timah atau perunggu. Ini merupakan tembaga yang kuat, keras, dan memiliki daya tahan korosi yang tinggi, membutuhkan biaya yang lebih mahal dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada beras yang di atas tadi. Selanjutnya ada paduan tembaga beryllium, mengandung Be atau beridium sendiri dengan penambahan gas dingin dan memiliki kekuatan tarik tertinggi untuk jenis paduan tembaga sebesar 1463 MPa. Daya tahan korosi, sifat tahan lelah, dan kekuatan yang dimiliki sangat baik, tapi harganya mahal. Biasanya ini digunakan untuk pegas, roda gigi, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan. Yang pertama ada limbah terak tembaga atau biasa disebut copper slag, digunakan sebagai campuran beton. Limbah tembaga ini merupakan trak tembaga hasil peleburan tembaga yang berbentuk runcing atau tajam dan memiliki karakteristik hampir sama dengan pasir. Nah, kelebihannya dari pencampuran limbah ini dengan beton, menurut penelitian yang dilakukan oleh Maria Asuntahana pada tahun 2008, menunjukkan bahwa penggunaan copper slag sebesar 40% sebagai pengganti pasir dalam campuran beton memperoleh kuat tekan tertinggi dan mengalami peningkatan sebesar 3,9% dari kuat tekan beton normal. Namun, beton dengan copper slag ini cenderung mempunyai porositas lebih besar dari pasir. Dikutip dari Heri Susanto dan kawan-kawan pada tahun 2008. Selanjutnya adalah tembaga digunakan sebagai bahan pembuatan kabel listrik dan kumparan dinamo, serta tembaga juga dapat digunakan sebagai bahan penahan untuk bangunan. Kelebihan dari tembaga memiliki laju korosi yang lambat dibanding baja. Hal ini ditunjukkan saat baja dilapisi oleh tembaga, yang mana hasilnya laju korosi yang dihasilkan menjadi lebih rendah daripada sebelum dilapisi tembaga. Memiliki konduktivitas yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam industri listrik, mudah ditempa atau dibentuk, dan bersifat lunak dan ulet. Tetapi masih bisa ditingkatkan kekuatannya dengan metode tertentu. Selanjutnya ada kekurangan.
Pertama, bobot material termasuk berat, tetapi tidak lebih berat dari baja. Yang kedua, memiliki kekuatan tetapi tidak sebesar baja. Yang ketiga, harga relatif lebih mahal daripada baja. Selanjutnya, material alternatif. Aluminium memiliki fungsi sama dengan tembaga dan memiliki kelebihan, yaitu beratnya lebih ringan. Berat jenisnya hampir sama dengan sepertiga berat jenis baja dan sifat fisik dapat ditingkatkan dengan menambah unsur paduan. Kekurangannya adalah penyambungan yang sulit dilakukan dengan cara pengelasan cair. Material alternatif dari tembaga lainnya, yaitu seng, digunakan untuk paduan atau coating anoda untuk memproteksi material dari korosi. Kelebihannya adalah dapat menghantarkan listrik, harganya lebih murah dari tembaga. Sedangkan kekurangannya adalah bersifat keras dan rapuh pada kebanyakan suhu. Pada suhu 100–105 derajat Celcius, seng akan mudah ditempah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab lagi. Untuk yang ingin bertanya, silakan menulis nama di kolom chat yang disediakan. Terima kasih. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Namiratus Syarifah. Silakan untuk menyalakan mic-nya. Izin bertanya, buat Novita ya. Tadi kan dijelaskan di material alternatif buat tembaga itu kan ada aluminium. Nah, itu kan katanya dikatakan sulit dilakukan penyambungan dengan pengelasan cair. Mengapa hal itu sulit dan bagaimana solusi dalam permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, untuk Saudara Novita Walia, silakan menjawab pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaannya Namiratus. Jadi aluminium itu dari segi penyambungannya sulit dilakukan dengan cara pengelasan cair. Karena aluminium ini memiliki lapisan aluminium oksida pada permukaannya. Sehingga jika ingin dilas, itu harus dihancurkan terlebih dahulu lapisan tersebut. Solusinya adalah bisa digunakan dengan melakukan penyambungan melalui pengelasan gesek. Terima kasih, itu jawaban saya. Apakah sudah jelas dari Namiratus Syarifah? Sudah jelas, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Nafiatus Solihah. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya mau bertanya ke Noni Larasati. Bagaimana contoh bahan polikarbonat yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Silakan untuk Noni Larasati menjawab pertanyaan. Jadi contoh bahan polikarbonat yang sering kita jumpai di sehari-hari itu kayak di greenhouse, atau di pagar-pagar rumah, atau biasanya kita sebagai penutup atap di garasi yang di atas gitu, penggantinya seng yang bentuknya kayak plastik itu, yaitu bentuk dari polikarbonat yang sering kita jumpai. Apakah sudah cukup jawabannya? Iya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Muhammad Zaki. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Jadi saya ingin bertanya kepada materi yang disampaikan oleh Neda Ani Wafiah. Jadi pertanyaannya, apa sih perbedaan dari kaca laminated dan tempered? Kan kedua tersebut termasuk dalam kategori safety glass. Terima kasih. Silakan untuk Saudara Neda Ani Wafiah untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Zaki.
Nah, terima kasih moderator. Di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan kaca laminated itu proses penggabungan dua kaca menjadi satu dengan menggunakan lem PVB sama pressure mesin. Nah, jadi di sini ketika kaca laminated itu pecah, dia itu tidak akan berhamburan, hanya retak dan sangat sulit ditembus karena dia itu ada dua kaca di situ. Nah, ketika kaca tempered itu pecah, dia akan pecahan itu akan keping-keping tapi tidak tajam seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas jawaban dari Neda Aniwafia? Sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Nailul Makfiroh. Silakan untuk menyalakan mikrofon. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, materinya Nova Dwi Ramadana. Bagaimana cara pengolahan batu granit mentahan menjadi granit yang digunakan untuk lapisan lantai rumah? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Nailul Makfiroh. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Secara alami, batu granit ditemukan dalam ukuran yang besar, kokoh, serta keras. Batu granit kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan menggunakan alat potong yang kuat. Lalu potongan tadi akan dihaluskan sesuai keinginan dari kebutuhannya, lalu akan dicampur dengan bahan-bahan lain seperti bahan penyusun keramik itu sendiri. Terima kasih. Apakah sudah jelas jawaban dari saya? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya persilakan untuk Muhammad Saiful Anam untuk open mikrofonnya. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Naomi Angelita Tambunan. Tolong jelaskan lapisan penutup yang digunakan dalam proses silicate board. Terima kasih. Dipersilakan Saudara Naomi Angelika Tambunan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan jawab. Dari hasil pencarian saya di Google, lapisan penutup terakhir yang pada proses pembuatan kalsium silicate board itu biasanya dari triplex, plywood, atau semen tipis. Sekian jawaban saya. Jika ada koreksi dan tambahan, saya akan beritahukan lebih lanjut. Apakah sudah jelas jawaban dari Naomi Angelika Tambunan? Ya sudah, terima kasih. Baik, sekian selesai sudah sesi tanya jawab di sore hari ini. Saya juga akan pamit undur diri. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih untuk semua anggota presentasi di sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.